Ini lor, penunggu dari gubuknya bocah belajar tani ini segede-gede ini lor. Besar banget lor. Jadi ini aman lor, karena dia itu pemburu tikus, jadi tidak perlu kita matikan, kita cukup usir saja. Nah, dia tidak pergi lor. Apa lor ini? Dia pergi. Oh, lewat sini lor, pegangnya ekornya lor. Sebentar. Mana? Ini apa lor? Ini ekornya lor. Ekornya lor. Oh, berdiri dia lor. Pergi sana. Daripada tak tarik kamu. Yo. Nah, lor. Sebesar itu akhirnya dia masuk lubang nyari tikus. Biarlah lor. Ini si penunggu lahan bocah belajar tani. Kita bisa pegang lor. Kemana lagi? Wih. Tikusnya pada kabur lor. Dia masuk lubang, tikusnya pada kabur. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan pagi hari yang sudah terik ini guys, ini sekitar jam 10 pagi. Jadi ini saya akan update tentang tanaman bocah belajar tani yang saat ini sudah mencapai usia 37 AST dan sudah masuk fase generatif dan hampir semuanya udah mecah jadi bentuk batang. Untuk itu bocah belajar tani akan update tentang pola pemupukan penutup. Jadi buat teman-teman, ini adalah salah satu pola pemupukan dari bocah belajar tani saat usia generatif. Adapun pupuknya yang digunakan, yang pertama itu saya gunakan grower. Jadi saya gunakan memakai pupuk NPK Mutiara Grower. Ini perbandingannya itu 1:0,5 atau 1:1,5 guys. Jadi 2:1. 2:1 dengan KCL Mahkota. Jadi saya gunakan KCL Mahkota itu 2:1. Growernya 2 kilo, KCL-nya 1 kilo. Nah, adapun pemupukannya ini saya lakukan kemarin di 36 HST dan hari ini sudah 37 HST. Jadi langkah-langkah awal sebelum kita lakukan pemupukan seperti yang kemarin konten sebelumnya, saya lakukan penyiraman secara basah sampai basah betul. Kemudian besoknya kita lakukan pemupukan tanpa disiram terlebih dahulu, kita lakukan pemupukan. Setelah selesai pemupukan kita siram tipis lagi. Jadi ini langkah-langkah yang perlu kita amati, cermati. Untuk itu kemarin itu saat kita melakukan penyiraman secara ugal-ugalan atau secara barbar itu sebenarnya ada tujuannya. Tujuannya satu, saat kita melakukan penyiraman sampai basah banget, kemudian besok kita lakukan pemupukan, itu kita hanya butuh nyiramnya tipis, maksimal sampai 3 kali kita lakukan penyiraman tipis itu pupuk sudah larut. Jadi kalau kita lakukan sebelumnya itu tidak kita lakukan penyiraman di saat cuaca panas seperti ini, begitu kita pupuk, tanaman ini butuh airnya banyak. Nah, kita kasih air banyak, pupuknya turun ke got. Itu kenapa sebelum kita lakukan pemupukan, kita siram basah dulu, agar besok setelah dipupuk kita hanya nyiramnya tipis-tipis saja. Pupuk masuk ke dalam tanah, tanaman tercukupi kondisi airnya. Itu alasannya kenapa sebelum dilakukan pemupukan
kita siram sampai benar-benar kenyang. Tuh guys. Terus ini juga ada metode untuk pembersihan gulma. Saat masuk fase generatif, pembersihan gulma itu juga masih perlu kita lakukan, tapi dengan cara ini, cara pembersihan gulma. Ini seperti ini kita cabut guys. Nah, ini ada gulma di lahan bocah belajar tani. Jadi cara nyabutnya tidak sembarangan seperti kita kalau nyabut saat fase vegetatif. Saat generatif ini jika ada rumput yang sudah terlanjur besar, baiknya jangan dicabut tapi dipotong. Dipotong seperti ini dipotong. Nah, biarkan akarnya di dalam tanah, tidak apa-apa, nanti tumbuh lagi tidak apa-apa. Ini kenapa tidak boleh dicabut? Karena saat nyabut akar ini, rumput ini, dia dapat merusak perakaran pada bawang merah. Itu nanti bisa mengakibatkan tanaman itu stres atau terserang jamur atau mati sebelah kena fusarium. Itu kenapa kalau kita lakukan penyiangan atau matun saat fase generatif harus hati-hati, karena perakaran rumput yang sudah terlanjur besar itu kalau dicabut pasti mengganggu perakaran bawang merah. Apalagi kalau tanamnya, jarak tanamnya rapat. Oke lur, jadi pupuk apa saja yang kemarin kita gunakan sudah dijelaskan, menggunakan NPK Grower dan KCL Mahkota. Untuk komposisinya itu 2:1, disesuaikan dengan jumlah benih. Standar pemupukan bawang merah itu jika benihnya 1 kuintal, standarnya pupuknya juga habis 1 kuintal. Jadi kalau kita bagi 4 kali metode pemupukan, setiap sekali mupuk 25 kilo, tinggal dibagi saja komposisinya berapa dan berapa dari N, P, dan K-nya. Nah, buat teman-teman, ini saat terik seperti ini, tanaman bocah belajar tani juga tergolong masih kaku. Hanya saja ini warnanya belang blonteng atau masih ada yang hijau pekat dan ada yang hijaunya agak hijau daun muda. Ini akibat nutrisi lewat daun yang kurang. Jadi warnanya tidak serasi loh. Nanti kalau kita lakukan penyepraian nutrisi daun, maka dia akan hijau pekat kembali sampai nanti panen. Seperti itu. Dan sedikit cuplikan ini bisa kita potong di sini. Ini lor, penunggu dari gubuknya bocah belajar tani ini segede-gede ini lor. Nah, besar banget lor. Jadi ini aman lor, karena dia itu pemburu tikus, jadi tidak perlu kita matikan, kita cukup usir saja. Nah, dia tidak pergi lor. Pakai apa lor ini? Dia pergi. Oh, lewat sini lor, pegangnya ekornya lor. Sebentar. Mana? Ini apa lor? Ini ekornya lor. Ini ekornya lor. Malah berdiri dia lor. Pergi sana. Daripada tak tarik kamu. Ayo. Ya lor, sebesar itu akhirnya dia masuk lubang nyari tikus. Biarin lor. Ini si penunggu lahan bocah belajar tani. Kita bisa pegang lor. Kemana larinya? Wis. Tikusnya pada kabur lor. Begitu dia masuk lubang, tikusnya pada kabur. Keren. Oke lor, seperti itu. Jadi di lahan bocah belajar tani itu banyak sekali hama predator yang di sini itu di peringkat pertama, yaitu di sini ada musang, ular, itu biasanya ngejar-ngejar tikus lor. Ini habis buat acak-acakan ajang perburuan.